Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiban liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah yang tidak terhingga, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa membaca satu atau dua ayat Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita. Ayat berapa sekarang, Azam? 30. Ayat ke-30. Silakan dibaca ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh qifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun. Quran surah Al-An'am ya. Baik. Terjemahannya. Ya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, bila kau melihat pada mereka ketika mereka diberdirikan atau diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaysa hadzal bil haqq, maka Allah akan bertanya, apakah peristiwa ini sesuatu yang benar? Qalu bala wa rabbina, mereka pun mengatakan bala, benar. Tapi sudah di sore akhirat ya, seperti yang kita sebutkan lalu, bahwa ayat yang ke-29 mereka mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan ketika dikembalikan ke dunia. Jadi kita ulang lagi sedikit dari ayat sebelumnya, ya. Orang-orang yang mau dimasukkan ke neraka. Ya. Orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Aduhai andaikan kami bisa dikembalikan dan ke dunia, maksudnya bisa dikembalikan ke dunia. Maka apa yang akan kita lakukan nanti kalau kita kembali? La nukadzibu bi ayati rabbina. Kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kita. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla itu, apa yang mereka katakan itu dusta.
Kalau dikembalikan, mereka pasti kembali kepada kekufurannya kata Allah. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andai kan mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka lupa itu janjinya di hadapan Allah. Nah, begitulah manusia. Bukankah kita dulu pernah berjanji ketika kita di alam rahim? Allah bertanya kepada setiap orang yang sudah diberikan ruhnya oleh Allah SWT, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahid. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka mengatakan iya, engkau adalah Tuhanku dan kami membenarkan. Jadi kita sudah pernah berjanji itu semua, tapi begitu sampai di dunia lupa janji. Maka banyak orang yang malah mendustakan Allah. Nanti dikasih meninggal oleh Allah, kemudian dihadapkan kepada Allah, mereka berjanji lagi. Ya lainnya. Tapi kalau janjian kedua ini sudah hanya sekedar menjadi karena tidak. Dan ketika mereka kembalikan ke dunia, mereka ingkar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mengatakan inna illa hayatun dunya. Kita proses sampai dunia ini tidak meninggal lagi. Ya. Hidup kita sudah di dunia ini memang. Wa ma nahnu bimab'utsin dan tidak ada lagi itu yaumul ba'ts, itu tidak ada. Jadi mereka ingkar lagi. Ya. Nah, kemudian mereka itu ketika mereka berangan-angan itu, ya, dan angan-angan itu tidak terjadi, bahkan ketika mereka ditanya oleh Allah ketika itu, qala alaysa hadzal. Jadi kalau kamu ingkar dulu di dunia tentang hari ba'ats, hari kebangkitan, maka sekarang ini benar atau tidak terjadi? Jadi ditanya mereka, yang kamu ingkari dulu di dunia, dan andaikan kamu dikembalikan lagi ke dunia, kamu ingkari lagi. Tapi sekarang ini benar atau tidak terjadi? Maka mereka mengatakan, qalu bala wa rabbina. Benar ya Allah, terjadi benar. Tapi sudah di situ, so tidak ada lagi kesempatan pulang. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, al-ghad hisabun malam. Pada hari esok, di hari kedua itu adalah waktu dihisab. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya ya laita itu seperti kita sudah sebutkan dalam perkataan mereka yang di awalnya. Mereka mengatakan ya laitana. Nah itu perkataan yang merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, ya, karena menggunakan laita. Ya, laita itu namanya harfu at-tamanni. Ya, tamanni itu artinya angan-angan. Angan-angan yang tidak mungkin terwujud. Dan itu kalimat yang tidak mungkin terwujud dan menggambarkan penyesalan. Jadi ya laitana itu adalah kalimat yang menggambarkan penyesalan. Penyesalan mereka sudah tiba di situ baru menyesal. Saking besarnya penyesalan mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia, tapi tidak mungkin terjadi. Dan ketika itulah mereka ditanya, ini hari benar atau tidak ini? Yang kamu dustakan itu benar atau tidak terjadi? Maka mereka bilang, benar ya Allah. Benarnya sambil sedih, sambil takut. Mengucapkan benarnya itu dalam suasana yang sangat-sangat mencekam. Bahasa kita rosokokopor ya, bilang betul ya Allah. Sambil kokopor. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kalau begitu, kalau ini benar, apa yang bisa dikerjakan sama kamu ini sekarang? Mau dikasih masuk surga, tidak beriman. Maka kata Allah, satu-satunya pilihan di sini, tidak ada tempat yang lain. Kemudian Allah mengatakan, faluqul adzab. Maka kamu sekarang tidak ada tempat yang lain selain apa? Rasakan ini azab ini sekarang. Faluqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakan ini sekarang azab. Nah ini azab ini yang kamu dulu dustakan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah As-Sajdah. Ya.
Apa? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Sedangkan orang yang fasik dan adapun orang yang fasik fama'wahumun nar, maka tempat mereka di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu. Jadi orang yang dimasukkan ke neraka itu berusaha keluar. Karena kan tidak mungkin orang diazab kemudian santai-santai saja, tidak mungkin. Sakit. Diazab itu sakit. Dan sakitnya sangat sakit, tidak terbayangkan sakitnya itu. Sebagaimana surga tidak terbayangkan nikmatnya, neraka juga tidak terbayangkan sakitnya. Mala ayun ra'at wala udhunun sami' wala khatara ala qalbi bashar, kata Nabi SAW. Jadi kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam akal hati seseorang. Nah, begitu juga azab neraka. Tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasa, dan tidak pernah disaksikan. Sangat. Sehingga orang yang masuk neraka itu aradu an yakhruju minha. Mereka ingin keluar, tapi ketika mau keluar u'idu fiha, kasih kembali lagi. Jadi lari mereka itu. Lari mencari tempat keluar, begitu mau dikasih keluar, kasih masuk lagi. Dan dikatakan kepada mereka, "Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakan saja sekarang azab neraka ini yang dulu kalian dustakan, ini sekarang rasa sekarang. Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Ghazali. Ya. Ayat ke 25 sampai 29 gitu ya, ayat sebelumnya. Di sini beliau mengatakan faedah yang pertama. Bayanu sunnatillahi ta'ala fi annal abda idza kariha ahadan wa abghadahu wa taghala fi dhalika yusbihu la yasma'u ma yaqulu lahu wa la yafhamu ma'na ma yasma'u min. Ayat 25 sampai 29. Ayat 25 itu tentang apa? Baca ayat 25. Ya. Man yastami'u ilaik, ya. Wa ja'alna 'ala kulli waqilatin ayatan wa fi adani maqra wa yara kull ayatin la yu'minu hatta idza ja'aka yujadilunaka yaqulu alladziina kafaru inna hadza illa asatirul awwalin, ya. Wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashkurun. Bayanu sunnatillahi ta'ala, penjelasan tentang sunnatullah, bahwasanya seorang hamba apabila membenci seseorang wa abghadahu wa ta'ala fi wa taghala fi dzalik, apabila seseorang membenci dan abghad itu benci juga artinya, dan kebenciannya itu berlebihan, yusbihu la yasma'u ma yaqulu lahu wa la yafhamu ma'na ma yasma'u, maka dia tidak akan mendengarkan orang tersebut dan tidak akan memahami apa yang dia katakan. Ya, jadi sunnatullah, kalau orang membenci sesuatu maka dia tidak mendengar. Ya. Tidak mendengar di sini bukan berarti tidak mendengar dengan telinga, tidak mau ikut maksudnya. Ya.
Nah ini contohnya disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang kafir membenci Nabi SAW, membenci agama Allah Azza wa Jalla. Mereka dengar itu ayat-ayat, tapi mereka tidak pahami apa maksudnya. Mereka tidak mau mengikuti apa maksudnya. Jadi seperti khatamallahu ala qulubihim. Sebaliknya kalau orang mencintai orang dan orang itu dicintainya hulu, berlebihan dalam mencintai, maka apa yang dicintai itu apa yang dia katakan dia mau ikut terus. Ya. Seperti kata pepatah itu, apa tai kucing rasa coklat. Ya. Kalau sudah cinta dan cintanya itu berlebihan. Ya, makanya dalam konsep Rasulullah SAW ya, mencintai makhluk itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh tidak cinta. Jadi cinta dan benci itu antara-antara saja. Habibaka haunamma. Kalau kamu mencintai seorang, cinta sekedarnya saja, jangan berlebihan. Karena kita tidak tahu bahwa yang kita cintai itu suatu saat kita jadi benci. Sehingga kalau cintanya berlebihan, nanti bencinya pasti berlebihan. Kalau cinta yang berlebihan itu apapun yang dia bilang dia mau ikut. Tapi kalau benci berlebihan, yang dia dengar dia tidak mau ikut, walaupun yang dia dengar itu betul. Ya. Jadi kebenaran yang berasal dari orang yang dibenci, walaupun kebenaran itu susah untuk diterima. Nah, kalau istilah sekarang itu antara fans dan haters. Orang kalau sudah ngefans itu walaupun apapun yang dia katakan, dia bilang betul semua itu. Makanya mengidolakan manusia atau fans kepada manusia yang berlebihan itu tidak boleh. Walaupun dia langgar aturan Allah, diikut saja. Kayaknya sudah jadi idola. Ngefans sama seseorang. Baik itu ngefans sama orang berilmu atau orang tidak berilmu, pokoknya kalau sudah berlebihan dia punya ngefans, apa yang dibilang orang itu pasti dicarikan alasan supaya kelihatan benar. Waliyadzubillah bidzalik. Makanya kata Rasulullah, habibaka hauna asa yakuna baghidaka hauna yauman. Jadi cintai apa yang kamu cintai itu haunan, jadi seadanya atau sekedarnya, sederhana. Artinya seimbang gitu. Jangan terlalu cinta, tapi jangan juga terlalu benci. Tengah-tengah sedang-sedang. Karena bisa jadi yang kamu cintai itu suatu saat akan jadikan yang kamu benci. Wa abghid baghidaka haunan asa ayyakuna habibaka haunan yauman ma. Begitu juga membenci sesuatu itu jangan terlalu berlebihan bencinya. Sedang-sedang saja bencinya. Karena bisa jadi yang kita benci itu suatu saat menjadi yang kita cinta. Nah, sunnatullah begitu. Orang kalau sudah mencintai seseorang, pokoknya apa yang dia bilang betul semua. Dan kalau orang sudah mencapai derajat yang dicintai seperti itu susah untuk dinasihat. Orang kalau sudah banyak fansnya, banyak pengikutnya, kalau dia salah, maka dia akan mencari alasan supaya kesalahannya itu seolah-olah benar. Dan itu sunnatullah. Makanya Allah mengajar kita berdakwah itu bukan untuk mencari fans. Berdakwah itu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Allah. Karena kalau kita berdakwah mencari fans itu nanti cenderungnya kita memelihara kita orang fans supaya tidak lari dari orang ini. Apa yang mereka suka saya kasih. Dan ketika kita sudah banyak fans, kalau kita salah, kita merasa kalau saya salah kemudian mengaku salah, saya punya fans menghilang. Maka kita cari alasan supaya kesalahan itu bisa dianggap
benar. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu berbahaya. Makanya Nabi SAW ketika dia mendakwahkan Islam ini, beliau mendakwahkan sesuai dengan ajaran Allah. Beliau tidak takut kehilangan orang yang tidak orang yang ikut kemudian pergi. Tidak takut Rasulullah SAW. Yang penting Rasulullah mendakwahkan sesuatu bukan sesuai dengan keinginan manusia, sesuai dengan keinginan Allah. Sehingga kita lihat dakwahnya Nabi itu banyak yang tentang karena banyak yang tidak sesuai dengan nafsu manusia. Lebih banyak yang tentang daripada yang ikut. Karena tidak sesuai dengan nafsu manusia. Rasulullah SAW tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Jadi kadang-kadang beliau larang sesuatu yang disuka oleh orang, dan di lain kesempatan beliau menyuruh orang sesuatu yang dia tidak suka. Makanya dalam ayat kan ada asa an tuhibbu syai'an apa ayatnya? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal bagi kalian buruk, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang bagus untuk kalian. Maka ini sunnatullah tapi untuk manusia yang disebutkan idza kana ahadan wa abghadahu wa taghala fi dzalika yusbihu la yasma'u ma yaqul. Kalau orang membenci seseorang dan kebenciannya itu berlebihan, maka dia tidak akan mendengar orang itu lagi apapun yang dia katakan, walaupun mungkin benar, dia tidak mendengar. Wala yafhamu makna ma yasma'u. Dan kalau dia dengar, dia tidak pahami apa yang dia maksudkan, karena sudah malas dia mencerna kata-katanya itu, karena dia sudah tidak suka. Nah, ini orang yang taghala. Taghala itu yang dulu berlebihan. Jadi membenci berlebihan itu membuat orang tidak mendengarkan kebaikan, ya. Dan mencintai berlebihan membuat orang cenderung juga mengabaikan kebenaran. Pokoknya kalau ustaznya yang bilang benar semua, ya, walaupun sama, pokoknya benar. Dicarikan alasan supaya benar, walaupun ngeles ke sana kemari. Dan itu memang berat, ya. Mengakui kesalahan itu perkara yang paling berat untuk manusia, ya. Apalagi orang yang sudah punya fans, ya, dan fansnya banyak, pengikutnya banyak, itu mengakui kesalahan itu berat. Karena pasti dia mengatakan yang menyalahkan saya kan cuma sedikit, ini yang membenarkan banyak sekali. Yang membenarkan saya itu banyak sekali. Yang kasih salah siapa? Cuma beberapa orang. Berarti saya benar, karena lebih banyak yang membenarkan daripada yang menyalahkan. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, syarru du'ati syarr man yu'ridu 'anil huda wa ya'muru bil i'radi anhu wa yanha man yaqbalu 'alaihi. Seburuk-buruk pengajak kepada keburukan adalah orang yang berpaling dari petunjuk dan menyuruh orang untuk berpaling dari petunjuk tersebut, dan melarang orang yang mau mendatangi petunjuk. Ini seburuk-buruk orang yang mengajak orang lain. Jadi dia berpaling dari petunjuk dan mengajak orang berpaling dari petunjuk, dan kalau ada orang mau datang ke petunjuk itu dia larang. Tidak usah pergi sana, tidak
tak usah pergi di masjid, ya. Tak usah pergi di sana, tak usah pergi belajar. Dia tidak mau belajar, dan dia mengajak orang untuk tidak belajar. Dan kalau ada orang yang mau belajar, dia bilang jangan belajar di sana, nanti kamu jadi begini. Nanti kamu kalau belajar di situ jadi begini. Dilarang orang pergi belajar. Nah, ini orang yang paling buruk, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang beliau dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu wa in yulikuna illa anfusahum ma yashurun. Jadi orang yang mengajak kepada keburukan, na'udzubillah min dzalik, tidak suka orang mendapatkan hidayah. Kalau ada orang pergi belajar, rajin belajar, dia bilang tidak usah belajar, di sini saja. Kalau kamu belajar sama ustaz itu, nanti kamu jadi begini. Kamu akan meninggalkan tradisi, kamu akan meninggalkan orang tua kamu, macam-macam. Dikasih, nanti kamu akan dibenci orang. Dikasih bayangan-bayangan yang tidak enak. Wallahu ta'ala. Yang ketiga, sababus syarri fil ardi al-kufri billah wa inkaril ba'thi wal jazaa'il akhir. Ya. Sebab keburukan di muka bumi ini, pertama adalah kufur kepada Allah, mengingkari hari kebangkitan dan hari pembalasan di akhirat. Jadi sebab keburukan atau sebab kebejatan, kerusakan di muka bumi ini, pertama karena kufur kepada Allah, dua mengingkari hari kebangkitan, dan mengingkari pembalasan di hari kemudian. Kenapa? Karena orang kufur kepada hari akhirat itu, apa kata mereka? In hiya illa hayatun dunya. Kita ini cuma hidup di dunia, hidup satu kali. Hidup ini cuma satu kali, kata mereka. Maka nikmatilah hidup. Jadi semuanya itu ada hati-hati ketika kita memahami hidup ini cuma satu kali. Maka nikmati. Itu bisa menjadi semboyan yang bermakna salah. Tidak mengakui hidup yang setelah. Bagi kita seorang muslim, hidup ini bukan cuma di dunia. Jadi hidup kita itu berapa kali? Dalam ayat, kita hidup 2 kali, mati dua kali. Ahyai tanah nanti, wa amat tanah nanti. Allah menghidupkan kita 2 kali dan mematikan 2 kali. Jadi pertama apa? Pertama mati, tidak ada kita orang. Kemudian dihidupkan. Jadi manusia itu mati duluan daripada hidup. Mati dulu, baru hidup. Kemudian mati yang kedua, baru hidup. Mati yang pertama itu ketika kita belum diciptakan, dianggap mati, tidak ada. Kemudian kita diciptakan, ditiupkan ruh jadi hidup. Dari alam rahim sampai dunia, alam dunia. Setelah di alam dunia, habis umurnya diwafatkan. Jadi sudah 2 kali mati. Jadi kita orang ini pernah mati. Ketika kita belum diciptakan, dianggap meninggal. Sekarang kita hidup termasuk fase pertama, ya, dari alam rahim sampai alam dunia. Nanti kemudian fase yang kedua, kita meninggal.
setelah meninggal dihidupkan. Dihidupkan itu dari alam barzakh sampai hari kiamat. Jadi bagi seorang mukmin hidup itu bukan cuma satu kali di dunia. Yang mengatakan hidup satu kali itu orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Waliyullah. Karena itu dalam Islam hidup kita saat ini adalah saat kita untuk mempersiapkan hidup yang akan datang. Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hidup ini untuk mencari bekal, menabung bekal. Tazawwud itu dari kata zad. Zad itu artinya bekal. Jadi kita sekarang ini mengumpulkan bekal. Hidup di dunia ini adalah mengumpulkan bekal. Bekalnya apa kata Allah? At-taqwa. Wa khairuz zadi at-taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Makanya hidup kita di dunia ini harus dimintai dengan ketakwaan. Makanya Allah mengutus Rasul supaya manusia itu tahu bagaimana caranya bertakwa di dunia, bagaimana caranya memanfaatkan kehidupan di dunia untuk bertakwa. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah SWT mengajarkan kita bagaimana cara takwa itu bukan cuma sholat. Yang disebut takwa itu bukan cuma sholat. Inti daripada takwa adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat, ketika kita bermuamalah, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, ketika kita berjual beli, ketika kita berkebun, bertani, dan seterusnya, itu ada aturan. Dan itu semuanya namanya takwa semua. Jadi orang yang bermuamalah sesuai syariat, dia bertakwa. Orang bertani sesuai syariat, ada bertani sesuai syariat. Misalnya apa bertani sesuai syariat? Dia tidak lupa dia punya zakat kalau dia panen, ya kan? Karena pertanian kan punya ada zakat pertanian. Padi ada zakatnya dan barang-barangnya ada zakat. Ketika dia berjual beli, dia bertakwa kepada Allah. Dia jujur ketika menjual, jujur ketika membeli, ketika berhutang, ketika menghutangi, ketika menggadaikan, dan semuanya itu ada nilai takwanya. Maka itulah yang kita lakukan, khairuz zad. Jadi semua kita ini harus, ketika kita mengerjakan apa saja, kita harus tahu dulu DPI sesuai syariat atau tidak ini. Kalau tidak sesuai syariat jangan pakai, kecuali kalau sudah terdesak sekali. Berusaha cari yang sesuai syariat, tidak ada debat. Sementara kita sudah butuh sekali. Jadi darurat. Kalau darurat maka dibolehkan sekedarnya, tidak boleh berlebih. Nah, ini dijelaskan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, kebanyakan orang yang tadi kufur kepada Allah, tidak mengimani hari kebangkitan. Karena dia tidak mengimani hari kebangkitan dan hari pembalasan, pokoknya dia bikin apa yang dia suka. Diambil orang punya dengan cara-cara yang tidak hak. Dia bilang, ini kan hidup kita di dunia, tidak ada balasan di akhirat. Jadi memang tidak beriman mereka dengan pembalasan hari akhir. Jadi mereka merasa bebas, bikin saja apa yang mau. Hidup ini cuma satu kali, nikmati. Karena nikmati itu pokoknya apa saja nikmati yang enak-enak menurut dia tuh nikmati saja semua. Karena kalau kamu sudah mati, kamu tidak nikmati lagi yang di dunia. Kalau sudah mati sudah selesai, tidak dinikmati lagi. Kalau dalam konsep Islam tidak begitu. Apa yang kita kerjakan di dunia menentukan kehidupan kita di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia ini ibaratnya seperti penjara bagi seorang mukmin. Penjara artinya dia harus taat aturan. Orang di penjara kan aturannya banyak. Tidak boleh keluar, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sana, tidak boleh. Diatur. Makanya itu disebut seperti penjara di dunia ini. Ya, bukan berarti kita menderita seperti orang di dalam sel itu. Tapi artinya orang mukmin itu di dunia ini dia harus patuhi semua aturan-aturan, sehingga dia tidak boleh keluar dari aturan yang ada. Allah sudah bilang ini halal maka halal, yang ini haram maka tidak boleh ada toleransi kecuali kalau dalam keadaan darurat. Dan daruratnya itu oleh para ulama diberikan faedah ad-daruratu tuqaddaru biqadari. Kedaruratan itu dibatasi dengan sangat sangat sempit, ya, tidak bisa berlebih, pokoknya dibatasi. Jadi aturan orang beriman itu dia harus taat aturan. Dan terkadang aturan-aturan itu kita rasa berat, ya. Harus disiplin. Sholat harus 5 kali, harus tepat waktu. Ketika sholat juga tidak boleh main-main, tidak boleh bakor, tidak boleh basek. Kalau sudah Allah Akbar begitu, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh telekan pinggang, tidak bisa. Sholat ke sholat. Dalam kurun waktu dari takbir sampai salam itu tidak boleh bikin sendiri. Sholat. Kan tidak boleh sholat sambil ngomong apa yang tadi. Ya. Nah, itu sholatnya anak kecil. Kalau kita sudah dewasa, sudah balik, Allahu Akbar, dari mana saja. Tidak boleh. Basontong teman, tidak boleh. Begitu Allah Akbar harus sesuai aturan, tidak boleh bikin apa yang bukan merupakan bagian dari sholat. Kalau kita bikin hal-hal yang bukan bagian dari sholat, jadi batal sholat. Ya. Seperti sahabat Nabi yang ditegur oleh Nabi SAW, al-musyi sholat. 3 kali disuruh pulang sama Nabi, sholat. Datang sama Nabi, ulang lagi, sholli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Sebenarnya 3 kali itu pun masih belum betul itu sholat. Rasulullah masih suruh ulang lagi, tapi dia sudah menyerah. Dia bilang Nabi, tidak bisa saya. Cuma itu yang saya bisa. Jadi tolong Nabi SAW ajar sama saya bagaimana cara sholat. Masih disuruh ulang, itu yang keempat itu. Disuruh ulang, tapi dia sudah menyerah. Dia bilang kalau saya ulang lagi, begitu lagi sampai sholat, karena saya tidak tahu yang betul. Ya, maka dia bilang sama Nabi ajar sama saya bagaimana sholatnya. Maka Rasulullah ajar dia dari takbir sampai salam. Bahkan Rasulullah bilang, idza aqamtas shalah fa asbighu, dari wudu diajarkan kan. Jadi bukan cuma sholatnya diajar, jadi wudunya pun diajar. Asbighu, sempurnakan wudu. Kemudian kalau sudah selesai, takbiratul ihram, bagi ajar detail oleh Nabi SAW. Walaupun di hadisnya itu tidak diceritakan dari awal sampai akhir, ya. Tapi jelas Nabi ajar detail itu. Karena itu orang kan mau diajar yang betul, pasti Nabi ajarkan yang detail sama dia, begini cara sampai akhir. Baru betul dia sholat. Baru itu dia dikatakan sholat. Jadi aturan orang beriman itu puasa diatur, bahkan tidur diatur, ya. Bahkan buang air diatur. Ya, kalau orang yang bukan kita kan cuek saja deh. Buang air di mana tampak wajahnya, buang dengan cara berdiri, duduk atau tidur terserah. Kalau kita orang muslim, masuk WC dia, keluar WC dia, sampai apa yang boleh kita bawa ke dalam WC pun dia. Nabi SAW kalau masuk dalam WC,
beliau lepas DP cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh bawa ke dalam WC itu barang-barang yang mengandung unsur catatan Al-Quran atau ayat Al-Quran, zikir, nama Allah, tidak boleh kasih masuk ke dalam WC. Sampai begitu ya, apa yang kita boleh kasih masuk, apa yang tidak boleh diatur. Jadi aturannya banyak. Orang beriman itu aturannya banyak. Makanya orang yang tidak beriman itu heran sama kita orang. Heran sama orang beriman. Kok bisa kalian hidup begitu deh? Kok bisa kalian hidup dengan penuh aturan seperti itu? Bagi mereka tidak kuat. Disuruh sholat 5 kali sehari semalam tidak kuat. Bangun subuh-subuh. Pas dingin, tidak peduli dingin mau panas, mau hujan, harus bangun. Siang-siang sementara bekerja harus sholat lagi. Tidak peduli kerjaannya lagi numpuk atau tidak. Sore-sore masih suka tidur siang, bangun sholat lagi. Masih mau tidur, masih capek. Allahu Akbar harus. Maghrib lagi santai-santai dengan keluarga, agar Allah Akbar, pilih lagi. Begitu pun isya, baru mau makan sedikit sudah agar, tinggalkan nasi, pilih salat. Aturan sijil. Ya. Wajanatul kafir, kalau orang kafir ini ibarat surga di dunia. Pokoknya yang orang mau beken, tidak, orang tidak peduli. Tapi di dunia mereka dapat, di akhirat tidak dapat apa. Ya, di akhirat nanti menyesal seperti itu. Ya, ketika mereka di akhirat mereka mengatakan, ya laitana nurad, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya. Aduhai, andaikan kita dikembalikan ke dunia, ya, kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, ya, dan kita akan menjadi orang beriman. Jadi mereka menyesal tidak beriman. Maka beruntunglah orang beriman di dunia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, orang beriman itu dia harus jaga imannya, ya. Harus jaga semua yang diberikan petunjuk oleh Allah, karena hidayah itu maha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi sekali, tapi Allah yang kasih hidayah sama orang yang dia. Jadi kalau kita dapatkan iman, dapatkan Islam, dapatkan hidayah, pegang kuat-kuat. Rasulullah berpesan, "Addu alaihi bin nawajid." Gigit dengan gigi gerah. Al-Quran, hadis Nabi, syariat Allah Azza wa Jalla. Gigit dengan gigi gerah. Gigi gerah itu gigi yang paling kuat. Kalau kita begitu, bukan dengan gigi seri. Kalau kita gigi dengan gigi seri ini terlepas. Tapi gigi di sini, itu ibaratnya. Kita harus gigit dengan kuat-kuat, pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Kalau lepas bahaya, menyesal kita, dan menyesal di akhirat. Tidak bisa diulangi apa yang kita tinggalkan. Yang seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat. Ya. Walau ruddu la'anu liman na'udzubillah. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kemudian, nah ini yang disebutkan dari ayat-ayat yang kita baca, pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Zaini. Ya, semoga kita bisa menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah yang bisa kita nikmati ketika ini, dan kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bawa ke hadapan Allah keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita, karena itulah modal kita yang paling baik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah isya, kita tutup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.